Bapak Ibu semua, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat, karena saya percaya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita semua. Pagi hari ini saya menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti online service kita. Selamat datang karena Anda adalah bagian dari keluarga IFGF Padang. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk mengisi link yang ada di live chat kita, karena kami ingin terhubung dengan Bapak Ibu semua. Ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Minggu depan ibadah kita tetap lakukan secara online service di YouTube channel IFGF Padang jam 10 pagi. Kami berharap Bapak Ibu sudah mensubscribe YouTube channel kita dan mengikuti Instagram kita untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kegiatan gereja kita. Untuk adik-adik yang berumur 12 tahun ke bawah, kami mengajak untuk mengikuti online service kids di YouTube channel IFGF Kids setiap hari Minggu jam 10 pagi. Selain itu ada juga iCare Kids. Nah, untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi Ibu Lorika dengan nomor di bawah sini. Selanjutnya, iCare akan tetap berjalan sepanjang minggu ini, baik secara onsite ataupun online. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi iCare leader masing-masing. Buat Bapak Ibu yang belum tergabung dalam iCare, dapat menghubungi sekretari gereja pada jam-jam kantor. Buat Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa bersama, kami mengundang untuk mengikuti doa malam kita setiap hari Selasa jam 7 malam via Zoom. Linknya akan dibagikan melalui WhatsApp grup IFGF Padang setiap minggunya. Nah, buat teman-teman kaula muda, jangan lupa ya, setiap Sabtu kita akan ibadah bersama via Zoom. Linknya akan dibagikan di WhatsApp grup IFGF TYC Padang. Buat teman-teman yang belum tergabung, dapat menghubungi koordinator kita, baik itu Yefron ataupun Kak Arni. Buat Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, dan buah sulung, dapat mentransfernya ke rekening atas nama IFGF GC Padang. Minggu ini akan dibuka kelas iGrow. Buat Bapak Ibu yang rindu untuk mengikuti kelas iGrow, dapat menghubungi Pastor Manalu atau sekretari gereja pada jam-jam kantor. Nah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan untuk kita semua. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap berkat yang kami terima sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur buat setiap kasih karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami, memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya. Biarlah Engkau Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah berkat-Mu melimpah atas setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Sebentar juga Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Biarlah Engkau Tuhan yang beracara Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sehingga kami memperoleh Tuhan sesuatu yang luar biasa dari ibadah kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat yang luar biasa hari ini. Karena saya percaya melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini akan ada berkat Tuhan yang menyertai Bapak Ibu semua. Dan jangan lupa untuk Bapak Ibu saling menyapa di kolom live chat kita, karena kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa di tempat kita masing-masing. Enjoy the service. Shalom jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada pada saat pagi hari ini, kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Mari kita angkat pujian kita berkata, "Aku masuk gerbang kudus-Mu dengan hati yang penuh pujian." Haleluya. Bersyukur
haleluya. Kita percaya bahwa ketika Tuhan berjanji atas kehidupan kita, Dia tidak akan pernah lalai dalam menepati setiap janji-janjinya. Sekalipun kita berkata bahwa Tuhan lalai, tapi Tuhan sabar terhadap setiap kita. Dia terus merindukan kita untuk kita terus mempercayai Dia, kita terus percaya akan janji Tuhan. Karena janji Tuhan iya dan amin dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari manapun saudara-saudari berada pada saat pagi hari ini, mari kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan, kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada jawaban dari setiap pergumulan kita. Haleluya Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Di dalam kesesakan Kau memberi kedamaian. Firman-Mu yang menghiburku. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan. Janji-Mu selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang berjanji, takkan pernah Kau ingkari.
takkan pernah kau ingkari. Ku percaya kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya kau tak pernah gagal. Kaulah Tuhan yang berjanji, takkan pernah kau ingkari. Ku percaya kau tak pernah gagal. Ya Tuhan, Engkau menghiburkan setiap kami. Yesus, menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya kau tak pernah gagal. Janjimu, janjimu, janjimu yang menghidupkan, terbukti dalam hidupku. Janjimu yang ku percaya tak pernah meninggalkanku. Janjimu yang menghidupkan, terbukti dalam hidupku. Janjimu yang ku percaya tak pernah meninggalkanku. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan, janjimu ya dan amin. Engkau tak pernah meninggalkan setiap kami. Janjimu Tuhan, Engkau menyembuhkan setiap kami. Janjimu Tuhan, Engkau akan memberkati setiap kami. Janjimu Tuhan, Engkau membawa setiap kami pada kemenangan. Haleluya, Yesus. Kami memuji Engkau ya Bapa. Ajar kami tetap percaya akan setiap janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Engkau membebaskan setiap kami Tuhan. Engkau menghibur setiap kami ya Bapa. Engkau menguatkan setiap yang lemah Tuhan. Janji-Mu ya Bapa, orang-orang yang menantikan-Mu akan mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya, Yesus. Kami tetap percaya akan Engkau Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal.
menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur pagi hari ini kami bisa beribadah bersama-sama walau dipisahkan oleh lokasi. Tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus yang menyatukan kami, Tuhan. Berfirmanlah pagi hari ini, Tuhan. Kami butuh firman-Mu, kami butuh kebenaran-Mu. Wahyukan, singkapkan. Sehingga kami mengerti, Tuhan, apa yang harus kami lakukan dan kerjakan di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini dimanapun juga menyaksikan ibadah ini, yang mungkin dalam pergumulan, Tuhan. Kami mau sepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada terobosan, Tuhan. Setiap pergumulan apapun juga, Tuhan, terutama finansial, Tuhan. Biarlah ada terobosan-terobosan yang baru Kau kerjakan dalam pekerjaan dan usaha mereka. Juga untuk saudara-saudara kami, Tuhan, yang mungkin dalam sakit, Tuhan. Kami percaya Roh-Mu memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan. Sehingga kami percaya dan imani juga, Tuhan, kesembuhan terjadi saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Roh Kudus Kau bekerja, tuntun kami sepanjang kami belajar kebenaran firman-Mu. Sebab kami tahu firman-Mu adalah sumber kehidupan kami. Ini doa kami, Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Halo Church. Mari kita ambil Alkitab kita deklarasikan. Kita percaya apa yang kita ucapkan di hadapan hadirat Allah, Allah akan lakukan. Karena apa yang Allah lakukan semuanya tentang kabar baik untuk Anda dan saya. Are you ready? Come on, 3, 2, 1. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu, segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God. Make disciple. Greater destiny. Haleluya. Hari yang berbahagia ini kita masih dapat beribadah walaupun secara online. Tuhan tetap memberkati kita dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun juga. Saya percaya jemaat IFGF telah dan disiapkan Tuhan untuk menjadi gerejanya. Karena kita adalah gereja. We are the church. So your being is more important than your doing. Keberadaan Anda lebih penting dari apa yang Anda lakukan. Hari ini kita mau melihat kebenaran dan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi topik selama 2 bulan. Yaitu living in freedom. Atau hidup di dalam kemerdekaan. Saat ini kita akan mendalami tentang the freedom atau kemerdekaan. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca di 2 Petrus 2, 10 sampai 22. 2 Petrus 2, 10 sampai 22. Saya bacakan.
terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang-binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang mereka tidak ketahui. Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh dengan nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya. Sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Wow, ayat firman Tuhan yang sungguh panjang dan saya rasa sangat keras. Ada sebuah patung yang sangat terkenal di dunia. Patung ini namanya patung Liberty. Dalam bahasa Inggrisnya adalah Liberty Enlighten the World. Dan dalam bahasa Perancisnya adalah La Liberté, Clarang le Monde. Yang artinya kebebasan menerangi dunia. Ini suatu patung yang besar dan raksasa. Tingginya 93 meter, berada di Pulau Liberty di muara sungai Hudson, New York Harbor, Amerika Serikat. Ceritanya patung ini dihadiahkan oleh pemerintah Prancis untuk memperingati 100 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di akhir abad 19. Ini menjadi suatu simbol selamat datang bagi pengunjung, bagi imigran dan orang Amerika yang kembali. Ya, kita tahu pemahat patung ini bernama Frederick August Bartholdi. Dan yang merancang struktur penyangga di dalamnya adalah Gustave Eiffel, yang kita tahu juga desainer Menara Eiffel di Prancis. Ini sangat terkenal di seluruh dunia dan melambangkan kemerdekaan dan kebebasan dari tekanan. Di atas bawahnya, di bawahnya itu ada tumpuan kakinya, ada terukir kata-kata puisi dari Emma Lazarus. Puisinya berjudul The New Colossus, artinya patung besar yang baru. Puisinya berisi seperti demikian. Berikanlah aku orang-orangmu yang letih dan miskin.
Kumpulkan orang banyakmu yang berjubel, yang rindu untuk menghirup kebebasan. Sampah tercerah dari pantaimu yang padat, kirimkanlah mereka ini yang tunawisma, yang diombang-ambingkan badai kepadaku. Aku mengangkat lampuku di samping pintu emas ini. Artinya patung Liberty ini menawarkan satu kebebasan yang dicari semua orang di dunia ini. Tapi tahukah Anda, ada suatu monumen lain yang menjulang di atas sejarah. Kalau patung Liberty hanya menawarkan kebebasan secara dunia, tapi monumen ini menawarkan kebebasan, kemerdekaan rohani bagi orang yang diperbudak di mana saja. Monumen ini adalah salib tempat Yesus tergantung 2000 tahun yang lalu. Ada dua hal yang akan kita dalami pagi hari ini. Yang pertama adalah kemerdekaan bukan berarti kebebasan. Saya tegaskan bahwa kemerdekaan bukan berarti kebebasan. Mari kita buka di dalam 2 Petrus 2, 10 sampai 14. Saya bacakan sekali lagi 2 Petrus 2, 10 sampai 14. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah, mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh dengan nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Pada bagian ini, Petrus melambangkan perbuatan yang dilakukan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka sebagai suatu penghujatan terhadap kemuliaan Tuhan. Kata-kata yang disampaikan Petrus kelihatannya sangat kasar. Lihat dalam ayat 11 sampai 14. Tapi sebenarnya menekankan betapa rusaknya kehidupan mereka yang dengan sengaja hidup dalam hawa nafsu mereka sendiri. Dengan mengabaikan segala kebaikan dan firman Tuhan yang telah diberikan bagi mereka. Kata tidak pernah jemu berbuat dosa mengindikasikan sebuah dosa yang dilakukan secara berulang-ulang. Saudaraku, kita tahu bahwa segala sesuatu yang kalau kita lakukan berulang-ulang akan menjadi habit atau kebiasaan. Dan kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang akan menjadi bagian dari diri kita. Dan bagian itu akan menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya atau karakter kita yang sebenarnya. So, kita mau belajar apa arti kemerdekaan itu. Apakah kemerdekaan itu sama dengan kebebasan terhadap segala sesuatunya? Saya mau katakan arti kemerdekaan adalah the state of not being in prison or enslaved. Artinya suatu keadaan atau kondisi di mana kita tidak berada dalam penjara atau diperbudak. Ya, itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya yang kita mau pelajari dan dalami pagi hari ini. Nah, sedangkan arti kebebasan yang mungkin selama ini kita mengerti dan saya ambil dari KBBI adalah lepas sama sekali, menjadi leluasa, lepas dari kewajiban dan tidak terikat aturan. Jelas ini bertentangan kebebasan yang diinginkan atau kemerdekaan yang diinginkan oleh firman Tuhan dan kebebasan yang kita pahami di dunia ini. Tuhan memberikan kita kemerdekaan bukan kebebasan hidup sesuai kemauannya kita. Setiap kebebasan untuk hidup dalam kerajaannya dan tentu saja hukum yang berlaku dalam kerajaan Tuhan tersebut. Kemerdekaan bukanlah suatu kemerdekaan tanpa adanya pilihan. Pilihan kita akan menentukan kemerdekaan seperti apa yang kita miliki, Bapak Ibu. Semua kita diberikan free will, kehendak bebas untuk kita memilih. Pilihan kita menentukan di sisi mana
siapa kita sesungguhnya. Kalau saya mau memilih taat kepada apa yang Tuhan sudah tentukan. Alkitab mengajarkan kita banyak hal-hal yang luar biasa tentang kisah Yusuf dan Daud. Mereka sama-sama dihadapkan dengan sebuah pilihan dan dengan kebebasan untuk memilih apa yang mereka mau pilih. Saya akan masuk dalam satu skin, sama-sama berbicara ada challenging, di mana kita diperhadapkan dengan apa yang harus kita pilihkan. Waktu itu Yusuf sedang ada di rumah Potifar. Dia memiliki segala sesuatunya kecuali yang ada jabatan dalam Potifar. Apa yang terjadi? Di rumah Potifar dia seorang diri. Dan Potifar mempunyai seorang istri, yang seorang istri ini juga sangat tertarik pada ketampanannya Yusuf. Mulai menggoda. Ya kalau kita sebagai manusia kita akan tahu bahwa saat itu mungkin kalau Yusuf memilih yang salah, dia akan mengikuti apa yang dimaui oleh istri Potifar. Tapi dia mengerti kemerdekaan yang dia miliki. Kemerdekaan yang membuat dia tidak mau hidup di dalam perbudakan atau dipenjara oleh sesuatu. Kadang kita pikir kebebasan yang kita pilih atau kita lakukan mungkin tanpa kita sadari akan membawa dampak dalam kehidupan kita. Untuk itulah Tuhan inginkan kita memilih yang terbaik, sehingga kita tidak mengalami satu penyesalan di kemudian hari. Tapi justru hidup kita semakin merdeka karena tidak ada keterikatan dunia yang kita terima akibat dampak dari pilihan kita. Dan Yusuf memilih yang tepat. Dia tidak mengikuti apa yang menjadi godaannya istri Potifar. Hidupnya sampai di akhir hayatnya, dia menjadi orang yang benar-benar bebas daripada pilihan-pilihan yang seharusnya tidak dipilih oleh dia. Artinya dia bebas, tidak pernah ada lagi ikatan dosa dalam kehidupannya. Namun kisah yang berbeda, seorang yang bernama Raja Daud, dia juga diperhadapkan dengan pilihan. Waktu orang pergi berperang, dia memilih untuk tidak ikut berperang. Dia mungkin memilih untuk beristirahat. Tapi apa yang diperhadapkan Raja Daud beda. Dia merespon dengan apa yang diperhadapkan oleh Yusuf. Waktu dia melihat seorang wanita sedang mandi. Dan dia memilih. Walaupun dia memiliki dalam posisi yang tertinggi, tapi dia tidak memiliki kemerdekaan. Dan kita tahu di ujung cerita ini ada konsekuensi saat dia memilih apa yang dia pilih. Dan Tuhan tidak pernah intervensi dalam setiap keputusan-keputusan yang kita pilih dalam kehidupan kita. Cuma Tuhan ajarkan kepada kita, kalau kita tidak mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan, ada konsekuensi yang tidak enak, yang justru akhirnya membuat kita ini tidak merdeka. Kita akan menjadi terikat dengan apa yang telah kita putuskan. John F. Kennedy, mantan Presiden Amerika Serikat, berkata, freedom is indivisible, and when one man is enslaved, all are not free. Artinya kebebasan tidak dapat dibagi. Dan ketika satu orang diperbudak, semuanya tidak pernah akan bebas lagi. Poin yang kedua yang saya akan bahas pagi hari ini adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab atau kemerdekaan yang berintegritas. Mari kita buka lagi di 2 Petrus 2 ayat 19 sampai 22. 2 Petrus 2 ayat 19 sampai 22. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Ya, jadi ini yang tadi diingatkan.
Jangan sampai seperti kita menjadi tak jemu-jemu berbuat kecemaran, bahwa kehidupan kita tidak akan pernah menjadi lebih baik daripada yang kemarin atau sebelumnya. Ayat 21 katakan bahwa karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: anjing kembali ke muntahnya dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Saya ingin membahas sedikit kata mereka menjanjikan kemerdekaan pada orang. Ini menekankan sebelumnya mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka hidup di dalam Tuhan sebelumnya. Tapi yang menjadi permasalahan, hidupnya ini tidak berpadangan. Hidupnya justru tidak menuruti apa yang mereka pelajari dan mereka ajarkan. Jadi mereka mengalami yang saya bilang, memahami kebebasan yang kebablasan. Kebebasan yang kebablasan. Yang hari-hari ini juga kita lihat ada hal-hal yang terjadi, permasalahan yang sepele. Ya, kita melihat di bangsa ini, di negeri ini, di mana-mana, dan terutama di sosmed. Mereka selalu berkata kebebasan, tapi mereka tidak mengerti kebebasan yang sebenarnya. Kebebasan yang harus bagaimana. Bahkan kalau kita mau belajar dalam poin yang kedua, kebebasan yang sebenarnya kemerdekaan yang bertanggung jawab dan berintegritas. Orang begitu gampang menghujat satu sama lain. Orang begitu gampang menghina satu sama lain. Apakah ini disebut dengan kebebasan berekspresi? Maaf, saya tidak sependapat. Kebebasan artinya juga kita menghargai. Kebebasan artinya kita juga bertanggung jawab. Kebebasan artinya kita juga berintegritas. Firman Tuhan sudah jelaskan, jangan sampai akhirnya kemerdekaan yang Tuhan berikan tidak kita pakai sebagaimana mestinya, justru kita menjadi kebablasan, sehingga bukannya kita semakin giat di dalam Tuhan, tapi justru kita kembali kepada dosa-dosa yang dulu kita sudah perbuat, kita bertobat, tapi kita perbuat kembali. Dan firman Tuhan sudah jelas katakan bahwa hidup kita tidak akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kemerdekaan adalah hidup berdasarkan apa yang kita percayai dan bertanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan atau ajarkan. Petrus mengatakan kalau Kristus telah melepaskan kita dari kecemaran-kecemaran dunia, dari setiap keterikatan dunia. Jadi seharusnya kita tidak kembali lagi ke hal-hal yang demikian. Karena apabila kita kembali ke hal-hal yang kedemikian, itu akan membuat kita menjadi budak, menjadi orang yang tidak merdeka dari hal-hal yang demikian. Dan yang lebih parah, seolah-olah kita sepertinya menolak dan menyangkal apa yang Tuhan telah perbuat dan lakukan terhadap kita, yaitu apa? Pengorbanannya di atas kayu salib. Kita tidak menghargai, kita bahkan menolak kebenaran tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kemerdekaan artinya tidak kembali kepada apa yang telah menjajah dan mengikat kita atau yang menguasai kita. Tapi kita bisa menjalani kemerdekaan dengan hidup yang bertanggung jawab dan penuh dengan integritas. Tanggung jawab mungkin sesuatu yang hari-hari ini dirasa berat. Hari-hari ini dirasa ingin kita lepas, kita ingin menghindar. Tapi firman Tuhan katakan, waktu kita mulai belajar setia dari perkara yang kecil, kita akan diberikan perkara yang besar. Apakah hidup Anda ingin selalu dipertambahkan untuk menjadi lebih dan lebih lagi dalam segala hal, dalam kerohanian, dalam karakter, bahkan juga dalam materi? Kata kuncinya adalah tanggung jawab. Waktu Anda mulai bertanggung jawab pada hal yang kecil, maka Tuhan akan berikan tanggung jawab pada hal-hal yang besar. Pilihan di tangan saudara.
Hal yang kedua, untuk kita belajar mengerti juga bahwa integritas. Banyak segala sesuatu menerangkan tentang integritas. Tapi pagi hari ini, saya ingin sederhanakan bahwa integritas itu adalah kesamaan atau kesepadanan antara tindakan dan perkataan kita. Jadi tindakan dan perkataan kita sama, tidak ada perbedaan. Jadi tidak lain bicara, lain bertindak. Ini terus harus kita latih. Kita latih hari demi hari, kita latih waktu demi waktu. Terus, dan percayalah, kita akan mengerti dan kita akan hidup di dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan yang bukan sekedar kebebasan yang kebablasan, tapi kemerdekaan juga yang bertanggung jawab dan berintegritas. Dan inilah bagaimana terang kebenaran firman Tuhan tentang kemerdekaan dinyatakan melalui kehidupan kita. Saya akhiri dengan satu story yang luar biasa. Kita semua kenal dengan seorang yang bernama Mahatma Gandhi. Tokoh yang sangat dihormati, bukan sekedar di India tapi di seluruh dunia. Nasihatnya sangat didengarkan. Dan banyak orang mau datang, bahkan ingin bertemu dengan dia untuk bisa mendengar nasihatnya. Jadi satu hari ada seorang ibu membawa anaknya kepadanya. Ibu ini pengen Mahatma Gandhi menasihati anaknya agar tidak makan permen. Karena permen itu kan kita tahu merusak gigi. Mahatma Gandhi berkata pada ibu ini, oke, ibu nanti datang 2 minggu lagi. Ibu ini tentu bingung gitu kan. Apakah tidak lebih mudah kalau dia panggil anaknya dan berkata, "Nak, tolong jangan banyak makan permen. Nanti akan rusak. Kata dokter akan merusakkan gigi." Tapi ibu ini akhirnya pulang dengan bertanya-tanya. Setelah 2 minggu kemudian, ibu ini datang lagi dan Mahatma Gandhi menerimanya. Lalu akhirnya Mahatma Gandhi datang di depan anak itu. Dan dia langsung, "Nak, tolong ya, mulai saat ini kamu berhenti dulu makan permen. Karena itu akan merusakkan gigi." Lalu ibu anak ini bingung kan. Kenapa Bapak tidak katakan perkataan Bapak 2 minggu yang lalu? Kok sesudah 2 minggu baru perkataan ini? Ini kan sesuatu yang sangat mudah. Dan Mahatma Gandhi berkata, 2 minggu yang lalu aku masih makan permen. Saudara, the true story maksudnya apa? Anda mengerti maksud cerita ini? Ya artinya itulah kalau kita mau menjadi orang yang berintegritas. Kita bukan hanya sekedar bisa memperkatakan, tapi kita juga mulai bertindak sesuai dengan apa yang kita perkatakan. Sebelum kita menyampaikannya kepada orang lain. Pastor Indra Puspa berkata, "Jadilah orang percaya yang tahu kebenaran dan hidup di dalam kebenaran yang diketahuinya, bukan sebaiknya." Mari kita pergunakan kemerdekaan yang sejati yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang artinya bukan berarti hidup tanpa aturan dan sebebas mau-maunya. Tapi kita hidup dalam aturan yang Tuhan sudah tetapkan. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Kami percaya Tuhan Kau meteraikan sehingga kami semakin mengerti makna arti kemerdekaan yang sejati yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk setiap kehendak bebas untuk kami bisa memilih. Tapi ajar kami untuk kami bisa memilih untuk bagian mana yang seperti yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Sehingga setiap apa yang kami pilih itu akan menjadi kemerdekaan yang sejati tanpa kami juga mengalami hal-hal yang tidak enak. Dampak daripada apa yang menjadi pilihan salah kami. Tolong Tuhan, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu terhadap jemaat-Mu.
siang hari ini dimanapun juga mereka berada. Kami percaya Tuhan, kami percaya ada hal-hal yang luar biasa Kau kerjakan. Mereka akan semakin bertumbuh, mereka akan semakin berbuah, dan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan akan memuliakan nama-Mu. Kuatkan dan teguhkan mereka Tuhan di dalam setiap jalan-jalan mereka. Kami percaya berkat Tuhan, perlindungan-Mu selalu senantiasa hadir dan senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ini doa kami Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya. Mari jemaat Tuhan, buka hati. Mari kita menerima berkat Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga engkau keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan dari Allah Bapa kita, sumber segala sesuatunya. Diberikan melalui pengorbanan Tuhan kita, Juru Selamat kita Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan dimateraikan untuk menjadi bagian kita selama-lamanya oleh Roh Kudus. Sampai Maranatha, sampai Yesus datang kali yang kedua. Terimalah berkat ini, imani hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Oh, gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan. Surga dinyatakan, belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Daniel, here we go. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan yang bangkit hancurkan kuasa maut. Yesus Tuhan yang hidup bertata selama-lamanya. Oh, gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan. Surga dinyatakan, belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar, sorak haleluya. Ikatan dunia telah dilalahkan oleh kuasa darah Anak
dinyatakan oleh